Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahmat Hamdani. NIM 1914020019. Baik, pada mata kuliah ilmu ma'ani pada tugas UTS yaitu tentang insya talabi ghairu talabi. Yang pertama itu kalam insya talabi, yaitu pengertian. Insya talabi secara bahasa artinya mewujudkan, sedangkan menurut istilah adalah ucapan yang tidak mengandung pengertian, kebenaran, dan kedustaan bagi zatnya, seperti ikfar dan irham. Seperti yang dijelaskan dalam kalimat la insya'u ma la yusha'u an yaqulu liqa'ilahu anhu sadiqi fihi au kazab. Masuk kepada poin B, yaitu macam kalam insya. Insya terbagi dua macam, yaitu insya talabi. Insya talabi penjelasannya dalam kalimat insya itu kalam yang mengandung sigot, perintah, larangan, harapan sesuatu yang sulit terwujud pernyataannya, dan seruan yang memotivasi terwujudnya sesuatu yang diminta, yang tidak hasil seketika. Atau kalam talabi adalah kalam yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu atau ucapan yang diucapkan. Contoh pembagiannya yaitu A. Bentuk-bentuk insya talabi. Yang pertama, amar, kalimat perintah. Amar adalah menuntut dilaksanakannya sesuatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Amar mempunyai 4 macam redaksi, yaitu fi'il amar, fi'il mudhari dan didahului dengan lam amar, isim fi'il amar, dan masdar yang menggantikan fi'il amar. Kadang amar tidak digunakan untuk maknanya yang asli, melainkan kepada makna yang lain. Hal ini dapat diketahui susunan kalimat, maka lain tersebut adalah irsyad, bimbingan, doa permohonan, istimat atau tawaran, tamani atau harapan yang sulit tercapai, taksyir, pemilihan, atau tashwiyah, menyamakan, ataupun takjid, melemahkan muhtab, atau tahdid, ancaman, dan ibahah, kebolehan. Yang kedua itu nahi, yaitu kalimat larangan. Nahi adalah tuntutan ketika dilakukan sesuatu perbuatan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang martabatnya lebih rendah. Redaksinya nahi adalah fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah. Kadang redaksi nahi keluar dari maknanya yang hakiki dan menunjukkan makna lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat serta kondisi situasi, seperti untuk doa, istimas, tamanni, irsyad, taubih, ta'ish. Dalam kurung ta'ish itu pesimis, ataupun takdid dan takrir, penghinaan, tahrir, tahkir, penghinaan, tahkir, penghinaan, yaitu. Masuk kepada ketiga, yaitu
Istisham, kalimat tanya. Nah, istisham ini adalah mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh adadatul istisham. Itu banyak sekali di antaranya adalah hamzah dan hal. Hamzah digunakan untuk mencari pengetahuan tentang dua hal, yaitu pertama tashawur, yaitu gambaran tentang mufrad. Dalam hal ini hamzah langsung diiringi dengan hal yang ditanya umum. Hal yang ditanya ini mempunyai bandingan yang disebut setelah lafaz am. Contoh, apakah kamu datang dengan kendaraan ataukah berjalan kaki? Arkab ja'atul am masyai. Apakah kamu datang dengan kendaraan ataukah berjalan kaki? B. Tashdid, yaitu gambaran tentang nisbah. Dalam hal ini membandingkan tidak dapat disebutkan. Contohnya at-tahriku ardi. Apakah bumi itu bergerak? Hal ini digunakan untuk meminta tentang tashdik tentang yang lain, dan tidak boleh menyebut bandingan perkara yang ditanyakan dengan hal. Nah, hal itu adalah dua macam. Hal masyhitoh bila untuk menanyakan wujud atau tidaknya sesuatu. Hal al-insyanu al-kalami wujun. Masuk kepada B. Hal murakkabah, bila untuk menanyakan keberadaan sesuatu pada sesuatu, seperti hal an-nabatu hassa'asun, apakah tumbuh-tumbuhan itu memiliki kepekaan. Nah, tamani, kata untuk mengharapkan sesuatu yang sulit diwujudkan. Tamani adalah mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diharapkan keberhasilannya, baik karena memang perkara itu mustahil terjadi atau mungkin terjadi namun tidak dapat diharapkan tercapainya. Kata-kata yang digunakan untuk tamani adalah laita, dan kadang-kadang dipakai juga pada kata hal, lalu, dan la Allah atas dasar tujuan balaghah. Contoh, asyaribu laqad hal man ya'ri jannah li'alli ila man qad huwa yuta'atri. Wahai kawan, burung koto mirip merpati. Siapa yang mau meminjamkan sayangnya agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai? Nah, masuk kepada yang 5, nida, kata seru. Nida adalah menghendaki, menghadapnya seseorang dengan menggunakan huruf yang menggantikan lafaz atau ad'u. Huruf nida itu ada 8, yaitu hamzah, ayya, ai, iya, hayya, dan wa, hamzah dan ai untuk memanggil munada yang dekat, sedangkan huruf nida yang lain untuk memanggil munada yang jauh.
Kadang-kadang munada yang jauh dianggap sebagai munada dekat, lalu dipanggil dengan huruf nida hamzah dan ai. Hal ini merupakan syarat atas dekatnya munada dalam hati orang yang jauh, lalu dipanggil dengan huruf nida selain hamzah dan ai. Hal ini sebagai syarat atas ketinggian derajat munada atau kerendahan martabatnya atau kelalaian dan kekuatan hati. Nah, kadang-kadang ini tidak dapat menyimpan dari makna yang asli kepada makna yang lain. Dan hal ini dapat diketahui melalui beberapa ranah seperti sebagai teguran untuk menyatakan kesusahan dan untuk menghasut. Nah, masuk kepada B. Contoh irsyad talabi. Pada poin ini yaitu contoh-contoh irsyad talabi. Yang pertama, irsyad talabi adalah bentuk amar. Contohnya, uhibbu ashibuka huna ma isya'an yakunu baqduka yawma man wa ba'du bi ba'duka huna ma isya'an yakunu habis hubuska yaumamma, cinta kekasihmu sedang saja, barangkali sesuatu hari ia akan berubah menjadi orang yang engkau benci, dan bencilah orang yang engkau benci sedang saja, barangkali sesuatu ia akan berubah kekasihmu. Contoh insya talabi. Contoh insya talabi dalam bentuk nahyi. Janganlah kamu menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Nah, masuk kepada poin yang ketiga. Contoh insya talabi bentuk istisham. Apakah engkau harus menyebutkan kebutuhanku, ataukah rasa malumu itu cukup bagiku? Sesungguhnya rasa malu itu adalah perangaimu. Contoh, perangaimu. Masuk kepada contoh irsyad talabi yang berbentuk dalam tamani'. Tamani' itu yaitu contohnya, semoga syairku dan burung itu memberitahukan kepada apa yang terjadi di antara Ali dan Ibnu Affan. Maka alangkah indahnya seandainya jarak antara aku dan kekasihku sejauh antara aku dan musibah-musibah yang menimpaku. Yang kelima, contoh insyad talabi dalam bentuk nida. Wahai penolongku, sesungguhnya kita berdua di sini adalah pengembara, dan setiap pengembara itu senasib dengan penggambarannya. Nah, pada poin yang kedua, insyad ghairu talabi. Insyad talabi yaitu kalam yang tidak memotivasi mewujudkan sesuatu yang diminta, yang tidak hasil seketika. Nah, bentuk insyad ghairu talabi al-maqdi, kata pujian. Syirat al-maqdi, kata pujian. Syirat al-zam, kata celaan.
Dan al-aqd transaksi, al-qasam kata sumpah, al-ta'ajjub dan al-raja'. Nah, contoh isyad ghairu talabi, contohnya isyad ghairu talabi dalam bentuk ta'ajjub, yaitu ta'ajjub. Alangkah banyaknya manusia, bahkan alangkah sedikitnya mereka. Alangkah maha taunya bahwa saya tidak berkata dusta. Sesungguhnya saya benar-benar membuka mata kepada orang banyak, tetapi saya tidak melihat seorang pun. Nah, pada contoh yang kedua, insyad ghairu talabi dalam bentuk alzam, yaitu sejelek-jeleknya malam adalah malam yang pada malam itu aku tidak dapat tidur karena merindukan dan mengkhawatirkan seseorang yang tidur pulas. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.